Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Wiwin dari kelas 2019A dengan NIM 19. Terima kasih kepada Bapak Zulhafiz SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teks berita. Yang pertama, pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan suatu kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Penyampaian berita bisa melalui lisan atau tulisan. Secara lisan, seperti yang kita lihat, bisa melalui televisi, radio, dan lain-lain. Sedangkan melalui tulisan, seperti di koran, majalah, buku, dan sebagainya. Yang kedua, pengertian berita menurut para ahli. Menurut Michael V. Charney, Romli 2009 halaman 5, mengemukakan bahwa berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka. Willard C. Blair, Romli 2009 halaman 35. Berita adalah sesuatu yang terkini atau baru yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar sehingga menarik minat bagi pembaca. Selanjutnya, menurut William S. Maulsby, Romli 2009 halaman 35. Berita adalah suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang punya arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut. Sedangkan Eric C. Hepworth, Romli 2009 halaman 35 mengemukakan bahwa berita adalah laporan pertama dari kejadian penting dan dapat menarik perhatian umum. Selanjutnya, unsur-unsur berita 5W+1H. Dalam proses pembelajaran memahami sebuah berita, tentunya kita harus memahami unsur-unsur yang terjadi atau yang terdapat dalam sebuah berita. Adapun unsur-unsur berita terdiri dari what, who, where, when, why, how. Berikut penjelasan yang lebih lengkap dari unsur-unsur menurut Inung Cahya 2012 halaman 17, yaitu yang pertama di sini menjelaskan tentang what. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Yang kedua, who. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur who, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Yang ketiga, when. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur when, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Yang keempat, where. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur where, yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Nah, yang kelima, why. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Yang ke-6, how. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur how, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Nah, dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa teks berita atau berita adalah menentukan pokok-pokok isi berita
atau menyimpulkan berita berdasarkan pokok-pokok isi berita, menyampaikan kesimpulan itu kepada orang lain. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.